maafkan bila ku tak sempurna, sesempurna cintaku padamu. Ini juga ku apa adanya, yang ingin selalu di sampingmu. Ku tahu semua tiada yang sempurna di bawah kolong langit ini. Jalan kita masih panjang, ku ingin kau selalu di sini. Biar cinta kita tumbuh harum mewangi, dan dunia menjadi saksinya. Untuk apa kita membuang-buang waktu dengan kata-kata perpisahan? Demi cinta kita, aku akan menjaga cinta kita yang telah kita bina. Aku anterin pulang ya. Yuk. Aku kan juga pengen tahu kosan kamu di mana. Nggak usah, Al. Aku duluan ya, masih banyak pekerjaan. Ibu siapa? Di situ siapa? Saya itu mamanya Kayla. Pasti ibu kan yang nyuruh anak saya kerja sampai pingsan begini? Tega banget sih, Bu. Jangan-jangan ibu ini mandor buru ya? Jangan harap gue nyerah gitu aja, Al. Sampai kapanpun, gue bakal kejar lo. Dan gue yakin, suatu saat lo pasti bakal jadi milik gue. Kai, pulang yuk. Buru-buru amat sih, baru juga jam berapa? Aku ngantuk, Kai. Emangnya kemarin ngapain? Nggak ngapa-ngapain, cuman aku nggak bisa tidur. Al, aku ke belakang bentar ya. Ya. Pokoknya gue harus tampil se-fresh dan cantik mungkin depan dia. Masa sih dia nggak tertarik sedikit pun sama gue? Ya ampun, kasian banget sih Aldo. Iya, Pak. Saya boleh nggak main ke kos kamu? Pak, ini tuh udah terlalu malam. Gak enak sama tetangga. Terus gimana dong? Saya udah nyampe, terus masa langsung disuruh pulang?
Coba deh kamu keluar. Iya. Ya ampun, Pak. Ngagetin aja. Boleh masuk nggak? Nggak apa-apa kan kamu pulang naik taksi? Soalnya aku takut nganterin kamu dalam kondisi ngantuk begini. Takutnya tabrakan lagi. Nggak apa-apa kok. Lagian udah bisa makan malam berdua sama kamu aja aku udah senang. Hati-hati ya. Kamu hati-hati juga ya. Jangan nyetir ngebut-ngebut. Yuk. Kamu lagi ngapain, Fit? Ini baju siapa? Ini semua baju-baju dari konveksi. Saya ngambil dari pabrik situ, seberang jalan. Ya hitung-hitung buat nambah-nambah penghasilan. Kalau saya ngerjain satu baju, kancingnya bisa semua saya pasang, dapat 2.000. Coba Bapak hitung, kalau sehari saya bisa nyelesain 20 baju, kan lumayan Pak, hasilnya bisa ditabung. Ya ampun, Fit. Kamu nyari duit sampai segitunya. Ya, habis gimana Pak, nggak ada cara lain. Bapak kan tahu sendiri sekecil apa gaji saya di kantor. Jadi kamu nggak bisa bikinin saya mie dong? Ntar aja ya Pak, masih banyak. Kalau udah selesai baru deh saya bikinin mie ya. Masih lama nggak? Ya lumayan, kecuali kalau Bapak mau bantuin saya. Bantuin? Maksudnya? Nih, Kayak gini? iya dipasangin kancingnya Pak. Seumur-umur baru kali ini sih kerja kayak gini. Dilihat-lihat sih emang gampang Pak. Tapi sebenarnya susah kan kalau bagi Bapak? Bukan masalah susah atau gampangnya. Tapi ini benar-benar nggak penting. Kok nggak penting sih Pak? Coba Bapak bayangin, kalau kemeja-kemeja ini nggak pakai kancing, gimana nggak penting? Bukan itu maksud saya. Tapi ini benar-benar nggak penting buat saya kerjain. Yaudah, kalau Bapak nggak mau, saya nggak maksa kok. Kalau bukan karena ngarepin mie kamu, nggak bakal saya kerjain kayak gini deh. Ini ya. Aduh, so banget sih. Sini, saya tahu caranya biar gampang. Ih, jorok banget kamu. Ya emang kayak gini caranya. Buat siapa, Ma? Buat Fitri, Pak. Gak salah, Ma. Dulu-dulu, Mama memang sering kesel sama Fitri. Tapi nggak tahu kenapa sejak dia pindah, Mama keingetan terus, Pak. Mama kasihan sama Fitri. Makanya sekarang Mama mau ke kantor. Mau nganterin makanan buat dia. Alhamdulillah. Papa senang. Akhirnya Mama berubah juga. Salam ya buat Fitri. Iya Pak, saya sudah bawa konsepnya. Saya menuju ke kantor Bapak ya. Iya. Siang Tante. Nah, Kayla, Aldonya lagi ketemu klien. Tante mau ketemu sama Fitri. Itu dia Tante. Ibu, Fit, apa kabar kamu? baik Bu. Ibu mau cari Aldo ya? Enggak. Ibu sengaja masak buat kamu. Makasih ya Bu, maaf udah ngerepotin. Fit, Ibu pengen lihat tempat kos kamu. Boleh, tapi tunggu sebentar ya Bu. Fitri mau kerja dulu. Nanti pas jam makan siang baru kita ke sana. Ibu tunggu di sini dulu ya. Kenapa sih ibunya care banget sama Fitri? Pakai mau main ke kosannya segala lagi. Jangan-jangan mereka tuh emang udah dijodohin.
Semalam kamu kemana aja? Kamu nggak lembur kan? Enggak. Aku teleponin ke HP kamu kok nggak diangkat-angkat. Terus aku telepon ke rumah katanya kamu belum pulang. Itu Mas, aku ada urusan bentar sama teman. Kamu makin lama makin banyak rahasia ya sama aku. Rahasia apa sih, Mos? Gak ada apa-apa kok. Ya udah berarti pulang kantor kamu bisa temenin aku ke mall dong. Soalnya aku mau beli parfum sama bedak. Pakai repot-repot. Silakan Bu. Fit, Aldo pernah datang ke sini nggak? Nggak pernah Bu, cuman sekali. Jadi, Aldo pernah ke sini? Iya Bu, tapi Ibu nggak usah khawatir. Fitri udah bilang sama dia supaya dia nggak kesini lagi. Maaf ya Fit, Ibu jadi kepengen tahu. Soalnya sejak kepindahan kamu, Aldo itu murung terus. Kayak nggak ada semangat hidup. Terus salah saya di mana lagi Bu? Kamu nggak salah Fit, tindakan kamu itu malah benar. Dan itu yang Ibu harapkan. Kalau Aldo datang ke sini, kamu jangan mau terima ya. Iya Bu. Ibu permisi dulu ya. Minum dulu Bu. Makasih ya Fit ya. Fit, jangan bilang-bilang Aldo ya kalau Ibu datang ke sini. Iya Bu. Si Aldo tuh makin hari makin cute banget. Gue jadi gak konsen kalau ada dia. Udah dulu ya. Ntar gue sambung lagi. Lo tuh punya harga diri gak sih? Ngejar cowok sampai segitunya. Emangnya kakak punya harga diri? Buktinya kakak mau tuh ngejar-ngejar cleaning service yang kampungan itu? Lo kalau ngomong jangan ngaco ya. Dari mana lo dapet kesimpulan kayak gitu? Buktinya, waktu itu kakak berantem sama Kak Moza gara-gara dia. Dan kakak ngebelain dia di saat aku ngebentak-bentak dia. Apa coba kalau bukan suka? Lo jangan sok tahu deh. Awas ya kalau lo ngomong ngaco lagi. Gue bakal lapor ke papi kalau kerja lo tuh nggak becus. Laporin aja. Emangnya aku nggak bisa lapor apa ke papi? Nih Fit, upah kamu. Makasih banyak ya Bu. Ada lagi nggak yang bisa saya kerjain? Ada nih. Pak Farel. Kok Bapak kesini lagi? Emangnya nggak boleh? Boleh. Tapi kita ngobrolnya di luar rumah aja ya. Kamu apa nggak capek, Fit? Udah di kantor kerja, di rumah kerja lagi. Pak, siapa yang bisa nolong saya kalau bukan saya sendiri? Dalam prinsip hidup saya masih bekerja keras. Bener kan tebakan gua? Tuh bos galak kayak suka sama Fitri. Kalau nggak suka, ngapain dia ada di sini malam-malam? Walaupun kamu gadis kampung, tapi pemikiran kamu tuh maju ya. Saya juga selalu sama Bapak. Walaupun Bapak anak orang kaya, tapi Bapak nggak manja. Kenapa, Pak? Banyak nyamuk ya, Fit. Udah digigit belum? Sini biar saya obatin ya. Jangan deh. Jorok tau. Iya, tapi benar, Pak. Masih dikasih ludah biar nggak bengkak. Enggak ah.
Fit, sebenarnya kamu gimana sih sama si Aldo? Apa? Ya, sebenarnya kamu suka nggak sama dia? Saya juga bingung, Pak. Saya tuh susah ngebedain sayang sama saya cinta sama dia. Maksud kamu? Ya, kalau Aldo lagi seneng, saya ikutan seneng. Kalau Aldo lagi sedih, saya juga sedih, Pak. Ya, sebatas itu aja perasaan saya. Tapi perasaan kamu sama Aldo itu sama nggak kayak perasaan kamu sama almarhum calon suamimu? Ya beda lah, Pak. Perasaan saya ke Aldo itu gimana ya? Saya tuh nganggap Aldo sebagai saudara saya sendiri. Kalau Mas Firman sampai sekarang ini tuh belum ada yang nempatin di hati saya. Saya itu mau menghormati Mas Firman, jadi saya nggak mungkin lah punya perasaan khusus sama Aldo. Kok malah tidur? Kasian juga. Aduh, tapi lama-lama pegel. Kapan lagi megang kepala, Bos? Ya ampun, belanjaannya Farel kebawa sama aku. Kok nggak diangkat sih? Udah tidur kali ya? Kok mau ditinggalin sendiri sih? Kok bangun, Pak? Kamu gimana sih? Pak, saya ini habis ngambil bantal sama selimut. Biar Bapak tidurnya lebih nyenyak. Kok malah ngomel-ngomel? Iya ya. Kok saya jadi marah-marah sih? Fit, saya pulang dulu ya. Kamu jangan lupa kunci pintu ya. Hati-hati ya, Pak. Farel belum pulang, Pi? Belum. Tadi dia bilang sih mau nganterin Mosa shopping. Udahlah, biarin aja mereka berdua. Nggak usah diganggu. Bagus dong, Pi. Berarti sekarang Farel itu udah cocok sama Moza. Mami jadi gak sabar, Pi. Mami? Mereka yang mau nikah? Mami yang gak sabar. Namanya juga orang tua mau menikahin anaknya. Wajar kan, Pi? Mosa. Halo, Om. Farelnya udah datang? Soalnya dari tadi saya telepon, HP-nya nggak diangkat-angkat. Sampai sekarang belum sampai ke rumah tuh. Hah? Kemana ya, Om? Padahal kan udah 2 jam yang lalu dia pulang dari rumah saya. Oh. Apa... Ya udah deh, Om. Makasih. Kemana sih? Fit, kata Kayla kemarin mama kesini ya nyariin kamu. Tuh, kok bocor juga sih? Padahal ibunya kan udah wanti-wanti
Jangan sampai Aldo tahu. Mbak Kaila nih. Fit, Iya. Kemarin itu ibu mau main ke kosannya aku. Jadi habis makan siang, ibu sama aku pergi ke kosannya aku. terus Mama ngomong apa aja sama kamu? Enggak. Ibu nggak ngomong apa-apa. Fitri, jujur aja sama aku, Fit. Aku tahu sifat Mama aku. Mama mengintimidasi kamu ya? Hah? Mengidentifikasi itu apa ya? Nggak apa-apa, lupain aja ya. Ral, parfum yang kemarin kamu beli ketinggalan di tas belanjaan aku. Makasih ya, Mas. Ral, tadi malam kamu mampir kemana dulu? Enggak kemana-mana. Aku langsung pulang kok, Mos. Kamu nggak bohong kan? Aku nggak bohong, Mos. Udah deh, nggak usah ngomong-ngomong yang nggak penting deh. Bentar lagi aku soalnya presentasi nih. Kayaknya bener deh, Fit. Bener apaan, Mbak? Pak Farel suka sama kamu. Aduh, Mbak. Ngomongnya jangan besar-besar dong. Gak enak kalau sampai orang lain denger. Lagian aku juga tahu diri kok, Mbak. Kemarin tuh aku ngelihat Pak Farel datang ke rumah kamu, ya kan? Kok Mbak tahu? Tahu dong. Kemarin tuh aku nggak sengaja lewat rumah kamu. Terus aku ngelihat kamu sama Pak Farel ngobrol akrab banget. Udah kayak pacaran aja, nggak kayak bos sama anak buah. Aduh, Mbak. Mbak nggak usah bilang sama siapa-siapa ya. Nggak enak sama Pak Farelnya. Ya, Mbak ya? Jadi udah berapa kali Pak Farel datang ke rumah kamu? Udah sering ya? Hah? Udah deh, Mbak. Gak usah ngomongin tentang itu lagi ya. Tadi malam kamu ke kosannya Fitri kan, Ral? Udah berapa kali kamu ke sana? Jadi selama ini kalau misalkan aku susah ngehubungin kamu karena kamu lagi bareng sama Fitri. Kamu ngomong apa sih, Mos? Gak usah ngeles deh, Ral. Tadi aku denger sendiri. Fitri sama teman-temannya lagi ngomongin soal kedatangan kamu tadi malam ke kosannya Fitri. Dulu kamu bilang sama aku gak perlu khawatir sama 1000 cewek di dunia ini. Karena masalahnya adalah kesiapan dari diri kamu sendiri. Tapi sekarang pernikahan kita udah ada di depan mata. Kamu malah ngelakuin ini sama aku, Ren. Mos! 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 Dengar penjelasan aku dulu, Mos! Kenapa lagi, Kak? Pasti gara-gara Fitri deh. Diam kamu. Fit, nggak makan siang? Nanti, El, 1 jam lagi. Ntar sore kamu pulang jam berapa? Aku traktir makan ya? Makasih, El. Tapi aku ada lembur. Aku ke belakang dulu ya, ada kerjaan. Bener nggak sih dia nolak aku karena nggak enak sama Mama? Aku curiga. Jangan-jangan dia nolak karena Farel. Fit, kamu cerita apa aja ke Moza? Hah? Saya? Maksudnya apa ya, Pak? Gini ya, Fit. Saya memang sering ke kos kamu. Tapi bukan berarti kamu cerita ini ke orang-orang. Maksud kamu apa sih? Saya nggak cerita sama siapa-siapa, Pak. Jadi Moza tahu dari mana? Mana saya tahu? Mbak Muza marah ya sama Bapak. Mbak Muza pasti cemburu ya gara-gara Bapak sering main ke kosan saya. Aduh, Pak, saya bilang juga apa? Bapak tuh nggak usah datang-datang ke kosan saya.
Kalau kayak gini caranya kan saya juga yang kena semprot. Emangnya siapa kamu ngatur-ngatur saya? Loh, Mos, kok udah beres-beres? Mau kemana? Aku mau izin pulang, Dok. Kamu sakit? Enggak. Dok, kalau ada yang nyari aku, suruh telepon ke HP aja ya. Aku duluan, Dok. Terima kasih untuk rapat hari ini. Selamat siang. Rel, Musa kok nggak ikut rapat? Kemana dia? Al, si Moza mana ya? Loh, emangnya dia nggak bilang kalau mau pulang cepet, Rel? Dia udah pulang dari tadi siang loh. Dia nggak bilang apa-apa. Enggak. Itu jas siapa? Kok kayak punya Farel ya? Emang punya Pak Farel? Kok bisa ada di kamu? Semalam kan aku sakit, ketiduran di kantor. Pas pagi-paginya, udah ada jas ini. Dalam rangka apa sih kalian berdua di sini mabuk? Rel. Rel, yuk. Berarti feeling aku selama ini benar. Mereka emang ada hubungan khusus. Kenapa selama ini aku mau aja percaya setiap kali Farel membela diri? Gue mesti alasan apa ya sama Musa? Paling kalau gue kesana, gue pasti dicuekin. Pak Aldo, nyari siapa, Pak? Fitrinya mana? Fitrinya udah pulang, Pak. Pulang? Kok cepet sih? Kan emang udah waktunya pulang. Biasanya kan ada lembur gitu kan? Kebetulan kerjaannya udah selesai. Terus tadi dia buru-buru gitu, katanya ada urusan. Jangan-jangan dia sengaja pulang buru-buru karena mau menghindar dari aku. Asik nih buat belanja bulanan. Bapak ngapain sih kesini lagi? Nanti kalau ketahuan Mbak Moza, saya kena marah, Pak. Justru saya kesini mau minta maaf sama kamu karena udah marah-marah tadi di kantor. Saya udah maafin, Pak. Jadi sekarang Bapak pulang aja ya. Kamu berani ya ngusir saya? Ya udah, masuk yuk. Saya masih boleh makan mie kamu nggak? Kalau perlu saya bayar deh. Nggak usah, Pak. Kalau cuma mie instan aja, saya masih mampu kok. Saya bikinin dulu ya. Pak, saya boleh nanya nggak? Kalau lagi makan itu, nggak boleh ngobrol ya. Ya udah, mau nanya apaan?
Katanya nggak boleh ngobrol kalau lagi makan. Buruan apaan? Pak, sebenarnya Bapak suka nggak sih sama saya? Ya, maaf ya Pak. Aduh, Maksud kamu apa? maafin saya Pak. Kalau saya salah ngomong, ya, tapi saya bingung. Bapak tuh baik banget sama saya. Nganterin saya terus ke rumah. Jemput pulang les komputer. Terus suka main ke sini. Kamu jangan sok kecakapan ya. Fit, denger ya. Saya memang baik sama kamu. Saya memang perhatian sama kamu. Tapi kamu gak perlu mengartikan itu berlebihan. Ya, Pak, ya maaf. Pak Farel. Pak, saya mohon. Maafin saya. Tadi kata-kata saya emang salah. Lupain aja, Pak. Makanya, kamu jangan kegeeran ya. Pak, saya mohon maafin saya. Mampus gue. Fitri udah menyadari kalau gue suka dia. Duh, gimana ya? Pak, Bapak tadi saya nggak salah ngomong. Aduh, bego banget sih. Ngapain aku ngomong kayak gitu? Makanya kalau ngomong dipikir dulu. Pak Farah mana mungkin suka sama aku. Tapi kalau aku nggak nanya, nanti aku penasaran. Pasti Pak Farah nyuekin aku seumur hidup. Pak, sebenarnya Bapak suka nggak sih sama saya? Aldo, ini sarapan buat kamu. Dimakan ya. Ih, kok gue dicuekin sih? Pagi, Pak. Kau udah minta maaf. Kok nggak dimaafin sih? Punya salah nggak dimaafin. Kayaknya Pak Farah benar-benar marah sama aku. Kak, itu form cutinya Kak Moza tolong tanda tanganin. Aku mau serahin ke bagian HRD. Moza cuti. Ngambek kali gara-gara kemarin. Emangnya kakak nggak nelfon dia ya? Tanya dong kak, kesian kan? Orang lagi banyak kerjaan malah dia cuti. Dan kamu, Kay, tugas kamu itu bukan ngurusin hubungan aku sama Moza. Ngerti? Ih, galak banget sih. Pagi, Tante. Moza, kamu nggak ngantor? Saya lagi cuti.
Tante mau ke kantor sekarang? Kamu mau ngobrol sama Tante? Ayo masuk. Tante kan bisa siangan ke kantornya. Yuk. Mos, muka kamu pucat. Kamu sakit? Enggak, Tante. Saya cuma kecapean sama kurang tidur aja. Kamu mau bicara soal Farel? Maksud Tante mau bicara soal pernikahan kamu sama Farel ya? Saya minta rencana pernikahan saya sama Farel dipending aja, Tante. Moza? Kamu serius? Kayaknya Farel bener-bener belum siap. Dan saya nggak mau Farel ngakuin itu karena terpaksa. Nggak bisa gitu dong sayang. Tante kan sering bilang sama kamu kalau Farel itu keras kepala seperti papinya. Jadi kamu jangan pasrah. Kamu harus paksa dia. Saya nggak yakin itu akan berhasil. Tapi nggak bisa gitu dong. Apa Tante ngomongnya sama Farel ya? Nggak usah. Nanti Farel malah jadi marah sama saya. Iya, tapi Farel nggak bisa seenaknya gitu sama kamu. Moza, sebenarnya ada apa sih antara kamu sama Farel? Nggak apa-apa, Tante. Biar saya sama Farel yang belajar nyelesain masalah ini. Kak, cuma mau ngingetin. Sebentar lagi ada rapat sama PT Sehati. Makasih ya, Ki. Iya, Mi. Farel, kamu tuh ada masalah apa lagi sih sama Moza? Masalah. Emang dia ngomong apa, Mi? Moza itu cuti hari ini. Dia mau menenangkan diri. Dia juga mau pending pernikahan kamu. Katanya kamu belum siap. Pokoknya Mami tidak mau tahu. Hari ini juga kamu yakinkan Moza bahwa kamu tetap mau melangsungkan pernikahan, gak ada mundur lagi. Kamu tuh jadi laki-laki yang tegas dong. Nih, aku bisa aja tegas. Tapi yang aku gak suka, ngapain sih dia harus ngelapor ke Mami? Udahlah, Mi. Mami percaya aja sama aku. Pokoknya pernikahan itu gak bakal ditunda, Mi. Rel? Mi, maaf ya. Bentar lagi aku meeting. Udah ditunggu sama klien. Bye, Mi. Keras kepala banget sih ini anak. Pak, maafin saya ya soal semalam. Makanya lain kali, kalau ngomong itu dipikir dulu. Saya tahu saya salah. Saya emang kegeeran semalam. Ya mana mungkin Bapak suka sama saya. Lupain aja ya. Kalau saya suka sama kamu, memangnya kenapa? Fit, ntar sore aku ke kosan kamu ya. Hal, aku kan udah jelasin ke kamu. Alasan kamu gak boleh lagi ke kosan aku kenapa? Kan gak enak sama tetangga. Terus, kok bisa Farel ke kosan kamu? Ini tuh dua hal yang berbeda. Selain gak enak sama tetangga, aku juga gak... Mama aku, Fit. Aku janji, hari ini aku ke kosan kamu. Besok-besok aku nggak ganggu kamu lagi. Ya? Hari ini aku nggak bawa mobil. Kita naik taksi ya. Pak, ini beras, gula sama teh. Supaya Fitri nggak kelaparan. Pasti Fitri kaget lihat Papa datang ke sana. Salam untuk Fitri ya, Pak. Ya.
Fit, aku boleh numpang ke kamar kecil gak? Ya, Kodrit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Masuk, Pak. Pak, silakan duduk. Ya begini keadaannya. Maafin saya, belum ada kursi. Nggak apa-apa. Ini ada oleh-oleh dari ibu. Makasih banyak ya, Pak. Ini banyak banget. Maaf ya udah ngerepotin. Aldo,